Bab 61 Babu takhfifil imami fil qiyam wa itmamir ruku'i was sujud. Bab imam meringankan bacaan lah gitunya di sini. Berdiri asalnya imam meringankan sholatnya pada posisi qiyam dengan tetap menyempurnakan ruku dan sujudnya. Itulah terjemah harfiahnya, judulnya ya. Ini judulnya maksudnya imam itu meringankan qiyamnya. Qiyam itu posisi berdiri ketika membaca Fatihah dan surat. Jadi ini persisnya imam itu memendekkan, meringankan bacaan suratnya dengan tetap menyempurnakan ruku dan sujud. Nah, sehingga gitu ya sholatnya itu jadi tidak lama. Nah, ini masih ada kaitannya dengan bab sebelumnya. Kalau bab sebelumnya bab ke 60 ya, yaitu bab jika imam bacaannya panjang, bacaan suratnya panjang, sementara ada seseorang yang memiliki keperluan yang mendesak lalu keluar dari sholat berjamaah dan melanjutkannya sendirian. Itu bab yang ke-60 yang kemarin. Di antaranya ada dimunculkan banyak kesimpulan kemarin ya dari hadis yang menerangkan bahwa Mu'adz bin Jabal sholat Isya baca surat Al-Baqarah. Ada satu makmum yang memiliki keperluan yang harus segera dilakukan, sehingga dia keluar dari sholat berjamaah tersebut. Mu'adz bin Jabalnya mengatakan dia munafik. Nah, salah satu kesimpulan ya, kemarin yang sangat penting ini ya, kesimpulan yang dimunculkan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani adalah annat takhallufa anil jama'ati min sifatil munafik. Ini ya perlu diungkap lagi sedikit lah ya bagian yang ini. Ya, kesimpulannya, di antara kesimpulan dari hadis tersebut adalah ya, sengaja tidak berjamaah itu salah satu dari sifat-sifat orang munafik yang diungkapkan secara eksplisit oleh Rasulullah SAW. Itu kan ciri munafik ada 3 gitu ya. Kalau berkata dusta, kalau berjanji khianat, ingkar, kalau dipercaya gitu, diberi amanat, khianat. Nah, ini satu lagi, ternyata sengaja tidak berjamaah itu salah satu ciri atau sifat orang munafik. Itu salah satu kesimpulannya yang diambil dari bab ke-60 kemarin. Nah, kalau di bab ke-60 itu babnya seperti tadinya, imamnya panjang bacaannya sampai menyebabkan ada makmum yang memiliki keperluan tidak bisa mengikuti sampai selesai. Di tengah berjamaah dia keluar lalu menyelesaikannya sendirian dan jadi masalah besar gitu ya. Itu jadi masalah besar kemarin. Bahkan Rasulullah SAW sampai memarahi Mu'adz dengan kata-kata fattanun, diulang 3 kali, kamu ini merusak sholat berjamaah. Kalau merusak sholat, as-sholatu imaduddin, dan sholat itu tiangnya agama. Rusak sholatnya maka runtuhlah agama ini gitu ya. Pantas kalau Rasulullah SAW mengungkapkannya dengan demikian, fattanun, kamu ini merusak.
Nah, bab sekarang adakah masih ada kaitannya dengan bab yang ke-60? Bab ke-61 ini oleh Imam Bukhari dimunculkan secara khusus. Jadi imam itu memendekkan atau membaca surat yang bukan ayat surat atau ayat gitu ya. Di dalam sholatnya imam nih ya, seorang imam yang bahasanya meringankan, memendekkan bacaan surat atau bacaan ayat dengan tetap menyempurnakan ruku dan sujudnya. Itulah babnya ya. Hadisnya dulu nih. Dari Abu Mas'ud nih, an Abi Mas'udin radhiyallahu anhu anna rajulan qala wallahi ya Rasulullah inilah ata'akharu an sholatil ghazati min ajli fulanin mimma yutilu bina fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi mau'izatin asyadda ghadaban minhu yauma izin summa qala inna minkum munafirina fa ayyukum ma shalla bin nasi falyatajawwaz fa inna fihi mundhaifa dhaifa wal kabira wa zal hajah. Dari Abu Mas'ud dia berkata anna rajulan qala ada seseorang yang berkata seseorang berkata wallahi ya Rasulullah, ternyata dia berkatanya itu disampaikan langsung gitu kepada Rasulullahnya. Ada seseorang berkata demi Allah wahai Rasulullah, yani wallahi ya Rasulullah, demi Allah wahai Rasulullah, inilah la ata'akharu an sholatil ghazati, aku tidak akan mengikuti sholat subuh. Ya, aku tidak akan mengikuti sholat subuh ya karena aduh ka Rasulullah nih dia menyampaikan demikian ya. Sesungguhnya aku tidak akan mengikuti sholat subuh min ajli fulanin, karena si fulan ini tidak akan mengikuti sholat subuhnya itu karena si fulan mimma yutilu bina, dia itu bacaannya sangat panjang. Itunya ini sekali lagi nya ada seseorang mengatakan langsung itu kepada Rasulullah, dia menyampaikan langsung kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, demi Allah aku tidak akan mengikuti sholat subuh karena si fulan tuh kalau membaca suratnya itu sangat panjang. Fama titik sampai di situnya kalimat. Jadi orang tadi mengatakan demikian, aku tidak akan mengikuti sholat subuh karena si fulan, ya memang tidak menyebut orangnya ya di sini di hadis ini nih, karena si fulan itu ya dia mengimami itu mengimami dengan baca surat yang panjang. Abu Mas'ud nih yang mengisahkan hadis ini kemudian mengatakan fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi mau'izatin asyadda ghadaban minhu yauma izin, aku tidak melihat Rasulullah SAW ketika memberi nasihat ya, aku tidak melihat Rasulullah SAW ketika memberi nasihat asyadda ghadaban minhu, dalam keadaan marah yang lebih besar, minhu dari, nah ini pada waktu kejadian ini aku tidak melihat Rasulullah SAW ketika memberi nasihat dengan kemarahan yang lebih besar daripada pada kejadian ini. Summa qala, Rasulullah SAW bersabda sambil marah besar nih, Rasulullahnya ini bersabdanya sambil marah besar, inna minkum munafirin, sesungguhnya di antara kalian itu ada yang menyebabkan orang-orang kabur dari berjamaah.
Atau ada di antara kalian yang menyebabkan orang-orang jadi tidak mau ikut berjamaah. Ya, karena tadi kan demi Allah, aduh, demi Allah wahai Rasulullah, sange kudu berjamaah deui. Aduh, cek urang mah teu sudi abrig-abrigan. Teu suka aprak-aprakan. Taubat. Udah eta mah. Kan itu teh kitu atuh eta mah taubat. Saya tidak akan lagi ikut berjamaah sholat subuh. Kapok. Wah, cek urang mah. Kapok berjamaah lain ngeunah, cara berjamaah teh lain nikmat salat teh. Suku parga awak nyeri hate mun cek urang mah hate keheul asal kieu cenah salat berjamaah. Lain nikmat salat teh bukannya itu kan bukan udah salat teh pan tentram nyaman damai nikmat. Arti sholat ya kan gitu, sholat yang adon riuh. Balik sholat ya pugu atuh dapat kembang tajongan kabeh. Pokoknya mah aya ucing ngaliwat kampung. Cek ucing teh naon itu puguh-puguh. Pokoknya ya gitu jadi kesal gitu kan. Ya, karena tak kan disebutkan alasannya karena si anu gitu. Sholatnya panjang, nah Rasulullah. Nah, kalau sudah berkaitan dengan agama, di situ ada apalah gitunya yang kalau makanya ini masih ada kaitan sebetulnya. Meskipun ini kejadiannya beda. Ini kan salat subuh. Sementara di bab yang ke-60 kemarin kejadiannya kan salat isya. Beda ininya kejadiannya. Jadi ini yang lapor kepada Rasulullah, saya tidak akan berjamaah lagi salat subuh. Nah ini beda kejadiannya dengan yang di bab sebelumnya, seseorang yang keluar dari sholat berjamaah ketika sholat isya. Nah ini sholat subuh, guys, mau miluan deui, mau berjamaah deui, reang berjamaah lagi. Panjang itu pas cengkatina sujud jam 8 tuh kira-kira berjamaah. Cengkatina sujud tuh ningali jam teh berang. Berang. Nah ini nih, aduh di ini nih Abu Mas'udnya mengatakan fama ro'aitu Rasulullah SAW fi mau'izatin asyada godoban, godob marah. Aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW ketika memberi nasihat dalam keadaan sedemikian besar kemarahan beliaunya pada kejadian ini. Nah, beliau mengatakan tetap ya yang keluar dari lisan Rasulullah itu adalah ilmu. Ini ilmunya nih. Inna minkum munafirina. Di antara kalian ini ada yang menyebabkan orang enggan ikut berjamaah. Kan orang tadi mengatakan aku tidak mau lagi gitu kan ikut berjamaah sholat subuhnya. Munafirin itu artinya menjauhkan gitu. Di antara kalian ada yang menjauhkan orang-orang dari mengikuti sholat berjamaah. Fa ayyukum ma sholla binas, maka siapapun di antara kalian yang mengimami, yang menjadi imam, ya maka siapapun di antara kalian yang menjadi imam fal yatajawaz, ringankanlah sholatnya. Persisnya kan di sini kan masalah qiyam. Ya, maka ringankanlah sholatnya. Artinya jangan baca surat yang panjang. Fa inna fihi mudhoifa, karena di antara makmum itu kan ada yang lemah. Wal kabiro, ada yang sudah tua. Wazal hajah, dan ada juga yang memiliki keperluan. Itulah itu hadisnya ya. Nah, sekali lagi nih hadisnya ya. Abu Mas'ud mengatakan, ya Abu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, ada seseorang berkata kepada Rasulullah SAW. Ya, dia mengatakan, demi Allah ya Rasulullah, aku tidak akan ikut lagi sholat subuh karena si fulan gitunya, dengan alasan min ajlinya, karena si fulan
dia itu membaca surat yang panjang kalau ketika menjadi imam. Kemudian Abu Mas'ud mengatakan lagi, aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW ketika memberi nasihat itunya dalam keadaan marah lebih besar kemarahannya daripada kejadian yang ini. Nah, beliau mengatakan, sesungguhnya di antara kalian ini ada yang menyebabkan orang-orang menjauh, ada yang menyebabkan orang-orang tidak mau ikut sholat berjamaah. Mun bebas mah teu berjamaahnya teu kudu kieu meureun cek Nabi teh geus sok ada salat mah atuh sarua wae berjamaah salat sorangan salat nu salah mah teu salat dan cek Nabi teh kitu atuh ya kan Nabi tidak mengatakan demikian kan artinya saya tidak akan ikut lagi berjamaah. Kalau benar tidak ikut berjamaah marah enggak Nabi? Ini kemarahan yang sangat besar. Ada yang tidak berjamaah, artinya ya ada yang tidak berjamaah, tidak berjamaahnya ini karena imamnya. Ini kan yang disemprot, gitu, yang didamprat oleh Nabi itu imamnya. Inna minkum munafirin, nah itu imamnya. Di antara kalian ada yang membuat orang-orang jadi enggan berjamaah. Fa ayyukum ma shalla binnas, maka siapapun yang menjadi imam fal yatajawaz, pendek saja sholatnya, ringan saja. Fa inna fihimnya, karena di antara mereka itu ada yang lemah, ada yang sudah tua, dan juga ada yang memiliki keperluan. Nah itunya hadisnya. Nah sekarang ini nih dari kitab Fathul Bari ini Ibnu Hajar al Asqalani ini ya, menerangkan bab 61 judulnya yang dibahas panjang lebar nih oleh Imam Al-Bukhari oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nah, dari catatan saya yang ada di kitab Fathul Bari ini nih, yang pertama judulnya ini bab meringankan, babu takhfifil imami fil qiyam. Fil qiyam, qiyam itu posisi berdiri ketika membaca Fatihah dan surat. Berdiri di dalam sholat itu ada dua, satu ketika membaca Fatihah dan surat, satu lagi berdiri setelah bangkit dari ruku. Itu sebutannya beda. Kalau berdiri ketika membaca Fatihah dan surat itu qiyam, sebutannya. Kalau berdiri setelah bangkit dari ruku itu posisi itu dinamai i'tidal. Maka di sini Imam Bukhari imam meringankan sholatnya itu pada posisi qiyam, yaitu ketika membaca Fatihah dan surat. Kalau Fatihah nggak bisa dipanjangkan, nggak bisa dipendekkan, 7 ayat Fatihah. Kecuali kalau bacanya seperti seorang qori seperti orang yang sedang musabaqah tilawatil Quran, coba baca Fatihah berapa lama? Wah, gak bisa tuh bacaan qiraah yang seperti itunya, seperti yang musabaqah tilawatil Quran gitu. Cara demikian digunakan untuk mengimami sholat. Fatihah pun itu bisa panjang. Kalau Fatihah arti di sini meringankan, menyederhanakan, menyebentarkan lah gitunya bahasanya. Posisi qiyam itu artinya tidak membaca surat atau ayat yang panjang atau yang banyak sehingga lama berdiri qiyamnya. Nah, ini yang menjadi masalah di hadis ini. Oleh Imam Al-Bukhari dimunculkan demikian gitunya, dengan tetap menjaga makanya Imam Bukhari itu jenius gitu ya, dengan wa itmamir ruku'i was sujudi, bacaannya iya, bacaan suratnya tidak panjang, bacaan ayatnya tidak banyak, tapi dengan tetap menjaga kesempurnaan. Di sini yang disebut duanya, tetap menjaga kesempurnaan ruku dan sujudnya.
Hanya itu masalahnya, jangan membaca surat atau ayat yang panjang, yang banyak, sehingga berdiri qiyamnya jadi lama. Secara keseluruhan kan sholatnya itu jadi lama. Ini yang jadi masalah di dalam hadis tadi. Sampai ada yang berbicara langsung gitunya kepada Rasulullah SAW seperti tadi. Demi Allah saya tidak akan ikut lagi sholat subuh. Kenapa? Lillah. Kenapa? Ngomplong sholat subuh. Namanya beres jam 6:30 atuh sholat subuh. Maca surat naon atuh bari nage. Saya lihat di ini ya, di dalam ini di Sahih Bukhari-nya ya, yang ada di aplikasi ini. Hadis ini oleh Imam Bukhari dimuat di beberapa bab, di antaranya bab sekarang. Di bab lain Imam Bukhari memasukkan hadis ini dalam pembahasan mengadukan imam karena suka memanjangkan sholatnya. Pas kan yang kejadian di hadis ini, orang tadi melaporkan kepada Nabi karena suka memanjangkan sholatnya. Anggaplah kalau sholatnya sendiri sudah beres, sudah benar, hanya baca suratnya, baca ayatnya suka panjang, itu yang memunculkan masalah untuk makmum. Kalau yang diadukannya bisa apapun. Kalau di sini misalnya laporkan ke ketua DKM, imamna si eta tebaleng salat nage, wah pecat ku DKM, pecat ku DKM. Masa imam salatnya nggak bener? Bab sebelumnya kan sudah dibahas bahwa imam itu harus yang salatnya itu menjadi contoh, orang yang salatnya itu jadi pelajaran gitu untuk makmum. Jangan sampai terjadi seperti ini. Mengadukan, melaporkan imam kepada, kalau di sini kepada Nabi kan dilaporkan, karena di sini alasannya suka memanjangkan sholatnya, karena sholatnya sendiri sudah nggak ada masalah. Kalau para sahabat kan sholatnya benar semuanya. Nah, ini muncul masalah itu karena bacaan yang panjang. Nah, kemudian di bab lain ya, Imam Al-Bukhari ini memasukkan hadis ini dalam bab lain sih, bab lain, bukan soal terkait dengan sholatnya, tapi marah dengan keras, marah dengan keras yang dibolehkan karena perintah Allah. Nah, Rasulullah tadi kan disebutkan, aku tidak pernah melihat Rasulullah begitu marah dengan kemarahan yang besarnya dibandingkan dengan ketika ada orang yang mengatakan demikian, mau berjamaah deui hoream si anu imam nage. Rasulullah marah besar. Masalahnya bukan soal apa namanya orang itu tidak berjamaah. Agama kumaha nasib agama Islam gitu. Ini kayak bukan masalah sederhana. Artinya kalau sudah masalah agama, nggak ada masalah enteng di mata Rasulullah, semuanya urusan besar. Apalagi ini terkait dengan urusan sholat. Kenapa Rasulullah mesti marah? Kenapa Rasul mesti marah? Kalau memang mau berjamaah boleh, tidak berjamaah juga boleh. Kan sama-sama sholat. Kan Rasulullah harusnya tidak menanggapi. Yang memaneh ya, itu berjamaah gitu nanaon. Apa seperti itu tanggapan Rasulullah? Ya bandingkannya, andai orang ini mengatakan aku tidak akan berjamaah lagi, Rasulullah mengatakan ya terserah kamu, sholat nggak berjamaah juga boleh. Apa begitu tanggapan Rasulullah? Kan enggaknya, justru Rasulullah itu mendamprat gitu. Mendamprat, Rasulullah itu memarahi di antara kalian. Tak, ini bijaknya Rasulullah, tidak menunjuk langsung orangnya, tapi Rasulullah bicara normatif. Di antara kalian ada yang membuat orang-orang tidak mau berjamaah. Eta marah besar, tapi tetap ilmu kan yang keluar.
Coba bandingkan, kenapa Rasulullah di sini marah besar? Kalau tidak berjamaah itu tidak ada masalah. Kalau tidak ada masalah, Rasulullah akan mengatakan, Rasulullah saya tidak akan berjamaah lagi. Ya terserah kamu, sholat sendiri juga boleh. Paling gitu kan jawabannya. Ya ternyata kan enggak. Apalagi di bab sebelumnya oleh Imam Ibnu Hajar al-Asqalani kan sudah dimunculkan salah satu kesimpulan dari hadis di bab 60 yang kemarin adalah sengaja tidak berjamaah itu salah satu ciri munafik. Apa itu mau dibiarkan oleh Rasulullah seperti itu? Oh, masalah besar, itu masalah besar. Kan kemarin gitunya kesimpulannya, salah satu kesimpulannya, benar nggak kesimpulan demikian? Itu kesimpulan yang dimunculkan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani pada bab kemarin. Benar nggak kesimpulannya demikian? Benar. Dari mana kesimpulan demikian? Muaz mengatakan kepada orang yang memisahkan diri, artinya dari berjamaah diubah menjadi sendirian. Asalnya berjamaah kan? Dia mengubah statusnya, keluar dari berjamaah jadi sendirian, lalu diselesaikan. Dia menyelesaikan sholatnya sendirian. Kan Muaz mengatakan dasar munafik, dan kata-kata itu tidak dinyatakan salah oleh Rasulullah. Sehingga Ibnu Hajar al-Asqalani memunculkan kesimpulan yang tadi, annat takhallufa fi anil jamaati min sifatil munafik, ya, bahwa sengaja tidak berjamaah itu salah satu ciri munafik. Ya, ini orang di hadis ini yang mengatakan saya tidak akan berjamaah, yang memisahkan diri saja salah, apalagi dari awal memang tidak berniat ikut sholat berjamaah. Munafik banget nu eta mah. Munafik pisan nu gitu mah. Nah, kemudian satu lagi ini babnya nih ya. Nah, ini bab yang sekarang nih. Nah, Imam Bukhari menempatkan hadis ini di 4 bab di dalam kitab Shahihnya. Satu tadi melaporkan seorang imam, yang kedua karena suka memanjangkan bacaannya, yang kedua tadi pada boleh marah besar, marah yang sangat itulahnya kalau itu dalam urusan agama, kalau itu dalam urusan yang diperintahkan oleh Allah. Di satu lagi hadis ini dimuat oleh Imam Al-Bukhari di dalam bab yaqdil qadi an yufti wa huwa ghadbanu. Seorang hakim memutuskan perkara dalam keadaan marah. Boleh nggak? Boleh, asal tetap berpegang kepada landasan yang benar. Rasulullah marah besar, tapi yang keluar dari Rasulullah itu kan tetap tidak berpalingnya, tidak beralih, tidak melenceng gitu dari menurut agama bagaimana. Dalam keadaan marah tapi tetap benar keputusannya karena landasannya, pegangannya tetap agama, tetap dalil lah gitu. Nah, ini benar ini. Tak itu babnanya Imam Bukhari menempatkan hadis ini di dalam 4 bab di dalam kitab Shahihnya, yaitu diantara kejeniusan Imam Bukhari. Hadisnya satu, tapi bab apanya? Bab dilaporkan imam karena merusak berjamaah. Intinya kan merusak sholat berjamaah hingga ada makmum yang moal milu deui sah nu eta mah nu hiji mah, itu yang merusak sholat berjamaah. Laporkan imamnya kepada Nabi. Dan orang tadi tidak dimarahi oleh Rasulullah SAW. Yang dimarahi, yang didamprat itu adalah imamnya. Nah, catatan pertama bahwa imam meringankan bacaannya itu tanpa yang disebut meringankan. Qiyam sebetulnya sudah Imam Bukhari sudah secara khususnya bukan meringankan,
seluruh sholatnya. Tapi ini qiyam nih, diringankan itu dengan maksud jangan membaca surat atau ayat yang panjang sampai memunculkan kekesalan pada makmum. Itu yang disebut merusak. Itu yang disebut membuat orang-orang jadi tidak mau ikut sholat berjamaah. Ini alasannya karena bacaan suratnya panjang. Bukan meringankan dalam arti sholatnya super kilat. Sholatnya itu rukunya asal bungkuk, kemudian sujudnya asal mungkin dahinya belum juga kena sudah bangkit lagi. Kalau orang Sunda bilang lain siga papatong isang atuh. Tahu papatong isang? Papatong isang itu kalau terbang di atas air suka menyentuhkan ekornya ke air. Hanya gitulah. Istilahnya papatong isang cek orang Sunda. Artinya super kilat. Dan untuk sujud kan khususnya untuk sujud nih Rasulullah SAW melarang seseorang sujud, beliau menganalogikannya, membandingkannya dengan seperti burung yang mematuk makanan. Ya artinya baru nempel sudah bangkit lagi. Entah bacanya juga sambil jalan mungkin. Bacaannya juga sambil gerak. Ya, jangan sujud gitu seperti binatang yang burung yang sedang mematuk makanan. Nah, bukan jadi super atau jadi cepat gitu salatnya sampai makmum kedodoran lagi. Kalau ini kalau di sini yang dilaporkan karena bacaan surat atau ayatnya sangat panjang sampai makmumnya kesal. Dan Rasulullah juga di ujung hadisnya tadi kan karena di antara makmum itu kan ada yang fisiknya lemah, ada yang sudah tua, ada juga yang memiliki keperluan. Nah ini memunculkan kekesalan pada makmum. Nah itu yang tidak boleh, itu yang harus diperhatikan berarti oleh makmum, oleh imam, ya oleh seorang imam. Nah, tapi yang disebut meringankan di sini, makanya di judulnya oleh Imam Al-Bukhari disambung dengan tetap nih menyempurnakan ruku dan sujudnya. Artinya hanya ini saja yang harus diperhatikan. Kalau untuk sahabatnya, saya katakan bahwa kalau para sahabat sholatnya nggak ada masalah, semuanya benar, semuanya beres. Jadi yang diadukan ini oleh orang ini bukan sholatnya yang buruk, kan bukan kaifiat sholatnya yang buruk, yang salah, nggak ada masalah soal itunya. Lila baca suratnya, baca ayatnya yang sangat panjang, itu yang memunculkan kekesalan. Nah, itu yang pertamanya Imam Bukhari dengan judulnya ini, itunya saja yang harus diperhatikan oleh imam. Dengan tetap menjaga yang lain-lainnya dikerjakan dengan sempurna. Satunya catatannya. Jadi yang disebut meringankan itu di sini jangan terlalu membaca surat atau ayat yang panjang. Kalau yang lainnya tetap itu dijaga dengan sempurna. Nah, kemudian yang kedua, Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan walazi yazharu li anal Bukhariya asyara bi tarjamati ila ba'da. Ini nih. Yang dengan judul seperti ini, taya Imam Bukhari teh ngajar, Imam Bukhari teh mengajar, kitabnya itu mengajar. Dengan judul seperti ini, maksud Imam Bukhari itu adalah menunjuk gitunya, menunjuk kepada beberapa riwayat tentang kejadian yang seperti ini. Dengan ini ya, judul yang dibuat oleh Imam Bukhari ini bermaksud mengajar, menunjukkan gitu ya kepada pembaca, telah sebutnya, kepada beberapa riwayatnya tentang kejadian-kejadian seperti ini. Ternyata
Kalau di bab sebelumnya itu imamnya Muaz, sholatnya sholat isya dan terjadi di masjid daerahnya, yaitu disebutnya Masjid Bani Salamah. Yang kemarinnya Muaz itu terjadinya itu ya di masjid di daerahnya, Muaz sebagai imamnya. Dikenalnya dengan bahwa kejadian tersebutnya di Masjid Bani Salamah. Adapun yang terjadi di hadis ini, karena kan orang yang melaporkannya tidak menyebut nama kan, aku tidak akan mau berjamaah lagi karena si Fulan, kan si Fulan menyebutnya si Anu, imamnya yang dimaksud, karena si Fulan itu bacaannya sangat panjang. Nah ternyata yang dimaksud di hadis ini si Fulan, yang dimaksud itu adalah Ubay bin Ka'ab, dan ini kejadiannya di Masjid Quba. Beda berartikannya dengan yang sebelumnya, bab sebelumnya. Kalau di bab sebelumnya yang bacaannya panjang itu adalah Muaz bin Jabal, kejadiannya sholat isya di Masjid Bani Salamah. Kalau yang ini imamnya Ubay bin Ka'ab, sholatnya sholat subuh dan kejadiannya di Masjid Quba, itunya beda. Nah yang menerangkan demikian bahwa kejadian ininya di Masjid Quba yaitu hadis riwayat Abu Ya'la. Ini di riwayat Abu Ya'la ini lebih jelas nih daripada yang ada di Sahih Bukhari ini. Ya, pada hadis riwayat Abu Ya'la dari ini hadis seperti ini. An Jabirin, dari Jabir bin Abdullahnya Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, kana Ubay bin Ka'bin yusolli bi ahli Quba'in fasaftaha suratan tawilatan. Jabir bin Abdullah mengatakan Ubay bin Ka'ab pernah sholat mengimami penduduk Quba. Quba itu nama tempatnya, masjidnya disebut Masjid Quba. Ini nama tempatnya, satu daerah. Ubay bin Ka'ab pernah mengimami penduduk Quba. Fastaftaha suratan tawilatan. Nah dia memulainya pada rakaat pertama, berarti dia memulainya suratan tawilatan dengan surat yang panjang. Fadakhola ma'ahu gulamun minal ansori fi sholat. Kemudian ada seorang anak, ternyata gulam itu anak. Kemudian ada seorang anak yang masuk ikut berjamaah, salah seorang anak dari kaum Ansor. Fadakhola ma'ahu gulamun. Kemudian masuk seorang anak dari kaum Ansor di dalam sholat tersebut. Falamma sami'ahu istaftahaha in fatala min sholatihi. Ketika dia mengikutinya sholat berjamaah tersebut dengan pada rakaat pertama dengan surat yang begitu panjang, in fatala min sholatihi. Kemudian dia keluar dari berjamaah tersebut. Fagodiba Ubayyun fa'atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam yashkul gulama. Ubay tahu ternyata kan, berarti kejadiannya kan sama. Kalau di hadis sebelumnya Muaz bin Jabal seorang makmumnya mundur keluar dari berjamaah, ini kejadiannya sama, ternyata mundurnya keluar dari berjamaah imamnya Ubay bin Ka'ab pada waktu sholat subuh. Kalau yang ini, nah si anak tadi begitu masuk ternyata baca surat yang panjang, terjadi keluar lagi, dia keluar dari berjamaah ya, in fatala min sholatihi, dia keluar gitu dari sholatnya. Fagodiba Ubayyun, kemudian Ubay bin Ka'ab imamnya saat itu marah dengan adanya si anak tadinya yang memisahkan diri. Fa'atan nabiyya, lalu ia mendatangi Nabi SAW dan melaporkan si anak tadi. Ya, anaknya bukan anak kecil berarti nih ya, anak muda baru di dia.
Ubay marah kepada dengan kejadian tersebut, lalu dia melaporkan si anak itu kepada Nabi SAW. Wa atal gulamu yasku Ubayan. Ternyata si anak itu juga datang kepada Nabi melaporkan Ubay. Sama kan dengan kejadiannya kemarinnya. Kalau yang kemarin kan Muaz bin Jabal lapor kepada Nabi, kemudian orang yang memisahkan dirinya lapor kepada Nabi. Ini kejadian ternyata sama. Ubay melaporkan kejadian itu kepada Nabi, ternyata si anak itu pun melaporkan Ubay bin Ka'ab kepada Nabi. Fagodiban Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi SAW marah hatta urifal godobu fi wajhihi, hingga nampak jelas kemarahan beliau pada raut wajahnya. Yang nampak jelasnya kemarahan beliau itu pada raut wajahnya. Summa qala, kemudian beliau bersabda, inna minkum munafirin, di antara kalian itu ada yang menyebabkan orang-orang kabur. Fa iza salaitum fa'aujizu, maka kalau seorang di antara kalian menjadi imam, maka ringankanlah salatnya. Fa inna khalfakum, karena di antara kalian di belakang kalian atau karena makmum itu ad-dhaifa wal kabiro wal marido wadal hajah, ada orang yang lemah, ada yang sudah tua, ada yang sakit, ada juga yang memiliki keperluan. Nah, maka dengan hadis ini ya jelaslah bahwa yang dimaksud panjang sholatnya itu panjang apanya. Di hadis ini lebih jelas, yaitu suratan tawilatan. Itu bacaan suratnya atau ayatnya yang lama, yang panjang. Nah, maka oleh Imam Bukhari judulnya Takhfiful Imami fil Qiyam. Bab imam meringankan sholatnya pada waktu qiyam. Ya, qiyam itu adalah posisi berdiri ketika membaca Fatihah dan surat. Kalau berdiri setelah bangkit dari ruku, tadi namanya itu berdiri i'tidal. Nah, Imam Bukhari membuat judul seperti ini tak menunjuk ke hadis ini. Dan Imam Bukhari teh apaleun aya hadis ieu teh. Ya, Imam Bukhari itu tahu ada hadis ini, tapi kan yang dimuat yang ini. Hadis yang ini sendiri itu diriwayatkan oleh Abu Ya'la, tadinya kurang terkenal sih Abu Ya'lanya. Kalau Bukhari, Muslim, Abu Daud kan terkenal. Bukan soal terkenal tidak terkenalnya yang meriwayatkan, tapi ini hadisnya sahih nggak, itu saja masalahnya. Mau riwayat Abu Ya'la, Ibnu Abi Dunya, coba pernah dengar hadis riwayat Ibnu Abi Dunya? Hadis Abu Awanah, nu mana? Banyak gitunya yang meriwayatkan hadis banyak. Kalau 7 besar yaitu Bukhari, Muslim, Ahmad, itu yang memang 7 besar pasti dikenal. Nah, Imam Bukhari membuat judul seperti ini, meringankannya itu pada waktu qiyam. Ternyata pada hadis riwayat Abu Ya'la, kenapa si anak itu mengundurkan diri? Karena istaftaha suratan tawilatan, pada rakaat pertama membaca surat yang sangat panjang. Jelas tak ya nama maksud Imam Bukhari judulnya seperti ini. Meringankan sholatnya itu, meringankan qiyamnya itu wa itmamir ruku'i was sujud, dengan tetap menjaga kesempurnaan ruku dan sujud atau menjaga kesempurnaan sholat secara keseluruhan. Berartinya apa kalau seorang imam di dalam sholatnya itu membaca surat Al-Kautsar, itu jelek? Apa seorang imam kalau dalam sholatnya itu membaca surat Al-Kautsar, inna a'toinakal kautsar, apa sholatnya itu jelek? Kan bukan soal surat apa yang dibaca, tapi kaifiatnya secara keseluruhan itu dilakukan dengan sempurna. Berarti kan benar, beres kan sholatnya. Justru jadi masalah itu kalau zaman sahabat kan banyak yang hafal Quran.
dah Muaz ge maca Al-Baqarah atuh ngenduka sabaraha ayat tah harita. Kalau sampai tamat mah ya bisa jadi beres jam salat Isya di jam 7 maca surat Al-Baqarah jam sabaraha beresna. Andai seluruh Al-Baqarahnya, saya kira juga tidak seluruhnya 286 ayat, tapi cukup banyak, mungkin 100. Ya, mungkin 100 ayat itu sudah sangat panjang sakitune. Kalau sholatnya sendiri Ubay bin Ka'ab, apalagi lah sahabat yang termasuknya sahabat yang terkenal. Ubay bin Ka'ab itu termasuk ulama lah di kalangan para sahabat, soal Qur'annya, soal pemahamannya tentang agama Islam. Ubay bin Ka'ab ini termasuk ulamanya. Bagaimana sholatnya? Nggak ada masalah, pasti beres, benar. Hanya kalau baca surat, teta yang jadi masalah bagi makmum. Baca suratnya panjang, maka Imam Bukhari judulnya adalah bab meringankan qiyamnya dengan tetap menjaga kesempurnaan. Di sini disebut ruku dan sujudnya karena ini dua posisi yang dituntut lah, itu amat sangat ditekankan untuk lakukan dengan sempurna ruku dan sujud. Secara keseluruhan sebetulnya ya, sholat itu dituntut untuk dikerjakan secara sempurna. Jadi sholat yang baik bukan karena imamnya hebat baca suratnya panjang, emang jadi bagus gitu sholatnya. Kalau Nabi ada pasti dimarahi. Ya, apa kalau imam misalnya, jadi saya katakan tadi kalau imam berjamaah, imamnya baca surat Inna atau Inna kal kausar, apa sholatnya jelek? Mau baca surat eta. Bukan dari apa yang dibacanya gitu kan. Sholat yang beres, sholat yang benar itu kalau itu dikerjakan katakanlah dengan sesempurna mungkin. Bukan dari surat apa yang dibaca, terlalu panjang juga ternyata salah. Ya, sampai tadinya memunculkan kekesalan pada makmum. Nah, Imam Ibnu Hajar Asqalani mengatakan dengan judul seperti ini, Imam Bukhari itu menunjuk, berisyarat, menunjuk kepada ini sebetulnya hadis yang lebih jelas bahwa si anak dari kaum Ansor tadi mengatakan tidak mau lagi ikut berjamaah itu karena istaftaha suratan tawilatan. Ubay bin Ka'ab pada rakaat pertama membaca surat yang sangat panjang. Nah, kemudian catatan berikutnya nih ya. Pada riwayat At-Tabrani ya, pada riwayat At-Tabrani, man ammana fal yutimmar ruku'a was sujud. Ini dimasukkan oleh Imam Al-Bukhari ke dalam judul, barang siapa yang mengimami kami, dari Adi bin Hatimnya sahabat. Adi bin Hatim mengatakan man ammana, barang siapa yang menjadi imam bagi kami, atau menjadi imam lah secara keseluruhannya, barang siapa yang menjadi imam fal yutimmar ruku'a was sujuda, hendaklah dia ini menyempurnakan ruku dan sujudnya. Oleh Imam Al-Bukhari digabungkan dua hadis ini menjadi judul. Kalau menjadi imam jangan panjang-panjang baca suratnya, tapi tetap menjaga ruku dan sujudnya itu dengan sempurna. Eta Imam Bukhari teh pinter pisan nyimpulkeun teh. Hadisnya adalah hadis yang ini. Sebetulnya hampir sama kalau hadisnya dengan bab yang ke-60 kan, hanya beda kejadian, itu kan beda tempat, beda juga imamnya, tapi masalahnya sama. Masalahnya sama kan, orang ini keluar dari salat berjamaah, hanya orang ini lebih ekstrim nih yang ini. Kalau yang ini lebih ekstrim, dia lapor kepada Nabi, demi Allah saya nggak akan ikut lagi berjamaah. Ya, kayak orang ini kan yang budak atau anak muda atau ya mah. Menu itu bakal terdakalem menu itu mah
genah disebut munafik nu kamari makannya dia nggak enak, masalah besar sebetulnya. Makanya sampai lapor kepada Nabi, kalau ini anak muda tuh, anak muda tuh apa namanya, semangatnya sangat tinggi berjamaah, panjang, reang, jo gitu anak muda mah lapor ke Nabi, mau bilang dia berjamaah, dan Rasulullah melihat ini masalah besar, sampai kemarahannya kan itu digambarkan oleh Abu Mas'ud. Entahnya kalau kita melihat langsung gitunya, andainya kita melihat langsung Nabi marah seperti apa. Sampai Abu Mas'ud mengatakan, aku tidak pernah melihat Rasulullah begitu marah gitunya, dengan kemarahan yang sangat besar dibandingkan dengan kejadian ini. Ini soal sholat. Itu kan masalahnya, ini urusan sholat. Yang jadi masalah apa? Si anak itu, emang orang lain nggak ada yang berpikiran sama? Kemungkinan ada. Ya kemungkinan adanya orang-orang yang berpikir seperti orang ini, tidak mau lagi berjamaah karena tetap masalahnya karena imamnya bermasalah. Kalau untuk di zaman para sahabat tadinya nggak ada para sahabat yang sholatnya bermasalah karena semuanya sholatnya beres, sholatnya benar. Kalau dari kaifiatnya gitu ya nggak ada seorang sahabat yang sholatnya bermasalah. Di sini masalah itu karena terlalu panjang. Nah kemudian ini catatan lain nih ya. Yang terakhir barusannya itu pada riwayat At-Tabrani, Adi bin Hatim nih sahabat mengatakan, man amana fal yutimma ruku'a was sujuda. Barang siapa yang menjadi imam hendaklah dia menyempurnakan ruku dan sujudnya. Banyak silahnya kalau melihat kejadiannya banyak. Ada juga imam kan yang sholatnya itu sangat nih super cepat, itu sampai makmum kedodoran. Makmumnya itu baru kalau sholat sir kan baca masing-masing. Ya, kalau sholat sir kan baca masing-masing, imam baca sendiri, makmum juga baca sendiri karena kan tidak ada yang terdengar. Kalau rokat ke-1, rokat kedua, imam sebetulnya baca surat, tapi makmum itu baru selesai Fatihah sudah ruku, gitu. Imamnya nggak keburu baca surat, padahal imamnya baca Fatihah dan surat. Artinya karena bacaannya cepat. Pada rokaat ketiga sangat kelihatan. Makmumnya baru juga sampai Maliki Yaumiddin, imamnya sudah ruku. Gile bener kecepatannya luar biasa. Imam baru sampai kepada Maliki Yaumiddin, kok masih banyak sampai waladolin deh. Tapi imamnya sudah, ini wah kecepatannya luar biasa. Etake bermasalah no gitu teh. Sebetulnya imam yang seperti itu bermasalah. Dan makmum kan tidak boleh langsung mengikuti imam karena Fatihahnya belum selesai. Kalau Fatihahnya dihentikan kemudian ikut imam, ini tidak dianggap satu rokaat karena Fatihahnya tidak utuh, tidak boleh. Makanya makmumnya terpaksa dia selesaikan Fatihahnya, padahal imamnya sudah ruku, sudah i'tidal, sudah sujud, makmumnya masih menyelesaikan Fatihah karena ketinggalannya sangat banyak. Imam Nawawi mah ugal-ugalan dia mah. Imam lah ugal-ugalan nggak jalan gonte sih kan mau penumpang lain karutah penumpang digeber itu mau gelinding hali ke tukang atuh mau tahu ugar seberiji gitu go geber itu dengan kecepatan tinggi, makmumnya kedodoran, baru Maliki Yaumiddin imamnya sudah ruku, makmum kan akibatnya hilang tak atas kesempurnaan sholatnya mana kalau seperti itu, karena harus menyelesaikan Fatihah dengan secepat mungkin supaya bisa menyusul
imam. Imamnya yang bermasalah nu eta mah. Nah, kalau sekarang masalahnya bukan di bacaan yang panjang di masalah nanti, tapi bacaan imamnya yang sangat cepat. Itu kan jadi memunculkan masalah demikian kan pada makmum. Emang makmum nggak kesel, tersebal kalau imam lu gitu? Maliki yaumiddin, aing kakarek nepi dieu tuh jadi we keur maca Fatihah teh ngomong gitu. Makmum aduh kakarek nepi ka dieu geus kudu ruku deui kela tungguan. Wah digas langsung aing teu bisa jadi makmum teh tingalikeun di pengkolan. Wah teh di menyalip di tikungan teh ningali. Geber ku makmum aing ge bisa gituan rek ugal-ugalan mah. Ampun, imamnya bermasalah gitu tanya. Dipantas kalau sebelumnya sudah dimunculkan di awal sholat berjamaah ini Imam Bukhari memunculkan siapa yang paling berhak menjadi imam, yaitu ahlul ilmi wal fadli, yang paling berilmu. Ya, artinya yang berilmu gitu, sholat yang benar itu yang seperti apa. Jangan sampai memunculkan masalah seperti ini. Kalau Ubay bin Ka'ab tentunya dia tidak mengira ternyata membaca surat yang panjang itu akan jadi masalah. Nah, tentunya setelah ditegurnya, dimarahi oleh Rasulullah, ya Ubay bin Ka'ab pasti akan menaatinya. Lanjutkan lagi nih. Nah ini yang si anak tadinya mengatakan kalau redaksi di hadisnya, ini la ata'akhoru an sholatil ghadat. Aku akan kalau terjemah harfiahnya itu aku akan mengakhirkan sholat subuh. Itu terjemah harfiahnya ya. Yang dimaksud adalah fala ahduruha ma'al jamaati li ajli tatwil. Itu yang dimaksud oleh si anak tadi. Aku tidak akan menghadirinya, aku tidak akan hadir ikut sholat berjamaah li ajli tatwil, karena bacaannya yang sangat panjang. Kemudian nih berikutnya ya, kalau dari hadisnya, dari masalah ini sedikit, bahwa Rasulullah SAW itu mendengar pengaduan dari si anak. Yang membuat marah bukan pengaduan Ubay, karena kan sama-sama mengadu kan, sama-sama mengadu nih. Ubay kan mengadukan si anak. Si anak itu mengadukan Ubay bin Ka'ab. Dan Abu Musa mengatakan di hadis ini bahwa Rasulullah marah besar itu ketika mendengar pengaduan dari si anak dengan mengatakan, aku tidak akan lagi mau sholat berjamaah. Waktu di bab yang kemarin juga ternyata kan orang yang memisahkan diri dikatakan munafik oleh Mu'adz bin Jabal, dia mengadu ke Rasulullah. Oh, kemudian Mu'adznya sendiri dia mengadukan orang karena ada orang yang memisahkan diri. Yang dimarahi siapa? Kan Mu'adznya yang dikatakan fattanun, kamu merusak, dengan kemarahan yang sangat besar karena ini masalah agama. Ini ada catatan nih tentang kemarahan tersebut nih ya. Ibnu Hajar mengatakan haza ahsanu fil ba'isi ala asli izharil godob. Ini adalah pemicu, bahasanya ba'is itunya, ini adalah pemicu, pemantik terbaik untuk memunculkan kemarahan, yaitu urusan agama. Jadi benar, malah baiklah gitunya kalau marahnya itu karena urusan etan wajib disebutkan tuh gitu. Kalau marah karena urusan agama itu wajib, Rasulullah yang memberi contoh. Itu ada catatan dari Ibnu Hajar Asqalani, haza ahsanu fil ba'isi ala asli izharil ghadab.
ini adalah pemicu terbaiknya untuk mengeluarkan kemarahan, yaitu urusan agama. Kalau yang tidak berkaitan dengan agama, kalau dalam Tahzibul Akhlak sihnya Al-Ghadab ini itu dibagi, itu ada intinya ada karena urusan keduniaan, karena ada urusan keagamaan. Kalau urusan keduniaan banyak pertimbangkanlah sendiri nu eta mah. Apa lebih baik gitu kan dikeluarkan kemarahannya atau tidak. Tapi kalau karena urusan agama, nah inilah pemicu terbaik untuk mengeluarkan kemarahan. Kalau itu urusan agama, wajib gitu marah karena urusan agama mau wajib. Nah, bahkan Rasul disebutkan kan dalam kejadian ini beliau marah besar. Kemudian sedikit lagi nih ada beberapa catatan ya. Yang terbaik ma'akhoza hadda takhfifi fil hadisil lazi akhrajna, ini yang terbaik meringankannya itu sampai seperti apa yang disebut meringankan sholat artinya ya, dengan catatan tadi tetap menjaga kesempurnaan sholatnya, tapi bahasanya kan meringankan sholatnya ya disebutnya meringankan sholat teh. Ini Aisyahnya yang menceritakan Rasulullah SAW itu sholat 2 rakaat qobla subuh, sholat 2 rakaat qobla subuh. Aisyah mengatakan dengan sholat yang ringan, bahkan dengan kata-kata seperti yang tidak membaca Al-Fatihah. Sepertinya ya bukan tidak baca Fatihah, mana ada sholat tanpa Fatihah. Ini karena begitu sebentar, Rasul itu kalau sholat qobla subuh itunya sebentar, sholatnya ringan. Dan yang dibaca bukan wajib, meskipunnya ini bukan wajib, bukan harus. Yang dibaca surat yang dibaca pada rakaat pertama adalah Al-Kafirun. Pada rakaat kedua surat Al-Ikhlas. Nah, sholat Rasulullah SAW dengan bacaan Al-Kafirun pada rakaat pertama, Al-Ikhlas pada rakaat kedua, Aisyah menyebutnya sholatnya sangat ringan. Ternyata kan karena baca suratnya yang ya pendek. Kalau sholat Rasulullah sempurna nggak? Yang lain-lainnya artinya tetaplah sholat Rasulullah itu yang beliau menjaga kesempurnaan angkat tangannya gitu kan, meletakkan tangannya, rukunya, sujudnya, duduknya, semuanya dikerjakan dengan sempurna. Aisyah mengatakan beliau sholat yang ringan, sebentar sholatnya. Ternyata karena pada rakaat pertama baca surat ya Al-Kafirun kan berapa ayat kan pendek, Al-Ikhlas juga pendek. Nah, itu yang disebut sholat yang ringan, itu yang demikian, baca surat atau ayatnya tidak yang panjang, tetap terjaga kesempurnaan sholatnya. Nah, makanya tadi saya katakan tadi kalau ada sholat berjamaah kemudian imamnya membaca surat Inna a'toinakal kausar, emang jelek karena baca surat yang pendek? Kan bagus. Dan jeleknya sholat bukan dari surat apa yang dibaca, bukan. Justru yang bagus itu imamnya sendiri mengerjakan sholatnya dengan sempurna sambil memperhatikan kondisi makmum. Kan Rasulullah menyebutkan tadi karena makmum itu kan kondisinya beragam, ada yang sakit memaksakan berjamaah, bawa aku Al-Baqarah ngelepak ngedeg-deg dan sholat lagi sini kita kerpanas tiris baca surat Al-Baqarah ada misah deui sigaran teh itu gering-gering maksakeun di berjamaah teh.
lalu disiksa oleh imam. Menderita lah gitu. Menderita. Akhirnya ya bisa jadi dia memisahkan diri dengan alasan apapun kan mungkin. Untuk saya tidak akan gitu melanjutkan sholat berjamaah, ya bisa karena sakit, bisa karena ada keperluan. Ternyata ini kan karena panjang-panjang teuing aja. Taraje lain eta. Nu panjang taraje mah eta teh orang kira condong teh. Ditanggeman listrik ku bapana. Panjang-panjang teuing taraje padahal keur ngoronang di rel. Jadi itu terakhir nih sudah 21 nih. Nah, yang terbaik yang disebut memendekkan bacaan sehingga sholatnya secara keseluruhan itu tidak terlalu lama gitu kan, sehingga secara keseluruhan kan sholatnya jadi tidak terlalu lama ya. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan An-Nasai, yang berdasarkan hadis dari Abu Dawud dan An-Nasai, an Utsman bin Abdul Asi anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala lahu, dari Utsman bin Abdul As, Nabi bersabda kepadanya, anta imamu qaumika, kamu adalah imam untuk kaummu. Ini siapa? Utsman bin Abdul As namanya ya. Nabi bersabda kepada Utsman bin Abdul As, anta imamu qaumika, kamu adalah imam untuk kaummu, waqdaril qauma bi adafihim, ambil gitunya untuk seperti apa sholat kamu itu, ambil dari keadaan makmum kamu yang paling lemah. Ambil itu yang dijadikan patokan gitunya, mau berapa lama dia sholat. Katakanlah mau lama juga bisa, karena sahabat itu hafal Quran ya, mau lama juga bisa kan sebetulnya kan, karena para sahabat itu kan hafal Al-Quran. Nah, Rasulullah memerintahkan kamu adalah imam pada kaum kamu. Ketika kamu menjadi imam, waqdaril qauma, nah ukur dari kaum kamu itu bi'ad afiha, orang yang paling lemah. Nah, jangan sampai kalau di sini kan juga banyak anak-anak di madrasahnya yang katakanlah kalau berjamaah misalnya ikut berjamaah dari imam maca panjang tah barudak bisa kabur tah. Artinya itu jadi pelajaran yang buruk bagi anak-anak. Ternyata sholat itu nyiksa, sholat teh geningan. Kasih siksa ripuh sholat teh. Nah, artinya ambillah yang paling lemah gitunya. Jika kamu menjadi imam, ukur nih dari semua makmum yang ada itu, ambil yang paling lemah. Kalau mengambil para sahabat yang bersemangat, sholatnya kuat badannya, dia ya Al-Baqarah kurang keneh, cek kuat mah kurang keneh atau Al-Baqarah mah. Itu budak ngejoprak seberiji. Nu kuat, kalem siap, hayu lah nepi ka salat Isya nepi ka jam 3 ge. Budak nu ngejenggang sabaraha hiji itu isukna ngomong, "Mung jamaah teh lila tah eta imam yang merusak," nu gitu. Ya, maka ini jelas nih ya, ini kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang terbaik untuk seberapa ringannya itu seperti apa ketika menjadi imam. Ya, Ibnu Hajar Al-Asqalani mengambil berdasarkan hadis riwayat Abu Dawud dan An-Nasai yang barusannya, Utsman bin Abdul As dinasehati oleh Rasulullah, kamu adalah imam di kaum kamu. Jika kamu mengimami mereka, nah ambil untuk menjadi ukuran lamanya sholat itu yang paling lemah dari mereka. Al-Kausar atuh nempek cik Nabi teh budak teh atoheun surat eta mah. Budak teh asik Al-Kausar. Rakaat kedua Al-Kausar deui.
isukna Al-Kausar. Rakaat kedua Al-Kausar, pokoknya aya budak kelin naon dia. Ambil yang paling lemah. Tuh gitu-gitu teuing maron kurang teh. Asana teh budak atuh apaleun surat kulhu mah. Hoyo Al-Kausar. Ya artinya jangan sampai, ini intinya kan, kalau ini yang jadi masalah itu kalau soal kaifiat sholatnya tidak usah diragukan. Kalau dari para sahabat ternyata muncul masalah itu kan karena bacaan suratnya yang panjang ya, sehingga kan nasihat dari Rasulullah itu seperti ini. Kalau Imam Bukhari kan bisi gitu, Imam Bukhari di sini memagari artinya atau sudah menjaga kemungkinan imam meringankan sholatnya. Nah bukan seperti tadi yang super cepat justru jadi makmumnya kedodoran, ya kan harus diringankan, harus tidak boleh lama-lama. Lain gitu maksudnya itu tetap menjaga, itunya tetap menjaga kesempurnaan sholat secara keseluruhan. Meskipun masalah bagi makmum bukan hanya ini, kan contoh kasus anggaplahnya yang jadi masalah itu karena imam bacaannya yang panjang. Masalah bisa juga dari hal yang lainnya, diantaranya yang barusan kalau imamnya terlalu cepat bagi makmum juga itu jadi masalah. Makmum juga jadi kesal gitu kan, karena setiap kali rakaat ketiga, rakaat keempat baru Fatihah sampai mana imamnya sudah ruku, baca cepat-cepat makmumnya untuk mengejar imam. Ya masa mau ketinggalan terus? Rukunya sudah jelas ketinggalan. Karena imam bangkit, ini makmum masih baca Fatihah karena belum selesai. Jadi makmumnya itunya cepat untuk menyusul lagi, pan kasusul teh bahasa salam. Video nama wah ketinggalan, kedodoran, keteteran karena imamnya yang sangat cepat. Nah kalau sekarang itu banyak terjadi. Banyak terjadi ininya ketika berjamaah. Ini nih ketika berjamaah jahar juga sama. Ketika rakaat pertama, rakaat kedua imam kan jahar. Dan makmum bisa mendengar bacaan imam itu temponya sekian gitunya waktu jahar, tapi waktu rakaat ketiga waktu sir. Sementara makmum sudah punya patokan bahwa temponya itu ya 3/4 lah. Temponya itu 2/4 nu ngerep rapat eta mah. Itu ya nu ngerep gimaman re makmum seriosa atuh puguh tinggalna jauh teuing. Tuh tong kitu atuh. Itu tempo ngerep dipakai imam atau puguh. Nah, intinya ya jangan sampai gitu, jangan sampai imam nih sumber masalahnya imam. Jadi masalah bagi sholat berjamaah gitu kan, ini kan masalahnya bagi sholat berjamaah sampai ada makmum yang memisahkan diri, sampai ada makmum yang mengatakan tidak mau lagi berjamaah karena imam yang sumber masalahnya. Kalau masalahnya tidak hanya karena bacaan surat yang panjangnya, masalahnya bisa apapun. Toh surat hanya jadi imam itu artinya imam harus menjaga perasaan makmum. Imam itu harus ya bisa menjaga kondisi berjamaah sehingga makmum merasa nyaman gitu ta. Makmum itu merasa nyaman, merasa nikmat sholat berjamaah. Bukan malah sebaliknya memunculkan kekesalan, kemarahan pada makmum dengan masalah apapun. Kalau ini contohnya hanya dengan bacaan yang panjang. Itu intinya bahwa imam itu harus bisa menjaga supaya berjamaah ini kondusif. Ini berjamaah ini kondusif. Makmum itu terasa itu nyebabnya makmum itu benar gitu, terasa nikmat berjamaah. Jangan sampai memunculkan perasaan malas untuk berjamaah. Toh setelah beres tanya karena hadisnya punnya di sini cuma ada satu nih Imam Bukhari. Ternyata ini kejadiannya beda dengan yang sebelumnya, meskipun kelihatannya ini seperti sama, ada makmum yang memisahkan diri. Ternyata beda, imamnya beda, sholatnya beda, tempatnya juga beda.
Tapi ada satu halnya yang sama, Rasulullah marah besar. Ya, Rasulullah marah besar karena ini masalah sholat.